Sing di. Sing segitiga yo. Heeh. Kan 30 tahun tak kan? 30 tahun itu berarti nek bagi 5 motif kok. Begitu. Ya pemirsa, selama sepekan ini kira-kira pengalaman apa aja nih yang sudah Anda dapatkan? Pasti banyak ya. Dan semoga dari yang banyak itu sebagian besar adalah pengalaman berharga yang membuat hidup kita lebih berarti. Ya, berbicara tentang pengalaman, tentang experience, setiap orang pasti punya kisah dan perjalanannya sendiri-sendiri ya dalam menjalani hidup. Nggak bisa dipungkiri sih kalau ada banyak hal yang bisa menjadikan hidup kita itu jadi berasa lebih berarti, lebih bermakna, termasuk pengalaman-pengalaman tidak terlupakan yang kita alami. Seperti narasumber kita kali ini pemirsa, yang harus melalui banyak pengalaman gak ternilai untuk bisa berada di posisinya yang sekarang. Banyak banget pengalaman hidup yang ia ceritakan, pengalaman yang mendewasakan, yang mencerahkan. Bagi Muhammad Husni Mubarok, owner Batik Huma, hiduplah dengan cara yang luar biasa dan kamu akan dapatkan berbagai macam pengalaman yang luar biasa pula. Nah, kira-kira pengalaman apa aja ya yang akan dibagikan Husni di episode kali ini? Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Tolong warna toh ya? Patang warna di biji. Kalau Batik Huma sendiri sebenarnya memang rintisan sendiri, Mbak. Saya membuat nama Batik Huma karena mungkin dari singkatan nama saya juga, Muhammad Husni Mubarok itu. Tapi kalau bisnis ini ya ada sedikit warisan dari orang tua juga, karena dari kakek saya, dari orang tua saya sendiri memang dari dulu usahanya di bidang batik, ya produksi dan pemasaran. Kalau Batik Huma sendiri saya mulai membangun rintisan tahun 2009, sekitar 15 tahun yang lalu. Awal karena saya dulu kuliah ya, ini saya ceritakan dari awal saya kuliah, memang tidak ada bayangan untuk berbisnis atau bergerak di usaha batik ini sebelumnya, karena kita sekolah kuliah kebetulan saya ambil jurusan di ilmu komunikasi di Visipol. Jadi dulu saya malah sempat magang di wartawan, di event organizer. Dulu kerjaan saya seperti itu sebelum tahun 2005, 2006 sampai 2007 saya masih bergerak di bidang itu. Terus akhirnya saya pikir orang tua juga memberi satu inspirasi ya. Kalau kita sudah membangun ini udah lama, terus generasi yang berikutnya siapa kira-kira yang mau meneruskan bisnis batik ini, baik itu produksi atau juga pemasaran. Akhirnya saya pikir, karena waktu itu juga lapangan kerja setelah saya lulus di sekolah, di kuliah itu memang masih belum dapat kerjaan yang settle. Akhirnya saya pikir apa salahnya sih kita teruskan juga, ini bukan suatu hal yang buruk ya. Ya kita faktor yang utama melestarikan, dan ada pelestarian, unsur-unsur pelestarian di bawah di batik ini. Kalau kita tidak ada yang generasi yang melestarikan batik, siapa lagi yang akan meneruskan batik, terutama kita bicara di konteks secara umum di Pekalongan. Kita melihat dalam tanda kutip produsen ya batik ya, itu yang muda-muda kan masih jarang. Kalau yang sekarang kita lihat kebanyakan ya hanya mungkin seller atau penjual, tapi beberapa yang menguasai tentang produksi, yang menguasai tentang seluk-beluk bagaimana batik itu diproduksi masih jarang. Makanya itu yang termasuk mendasari saya, melatar belakangi saya untuk awal di tahun 2009 untuk melahirkan Batik Huma. Saya belajar. Saya sering main-main ke workshop, saya tanya-tanya ini jenis kainnya apa, saya tanya bagaimana proses-proses yang dilakukan untuk membuat batik.
apa ini proses batik cap, batik tulis seperti ini. Saya main ke tempat-tempat produksi yang lain juga waktu itu. Akhirnya di situ saya mulai tertarik. Jadi memang benar-benar tertarik. Oh, ternyata menarik ya dunia batik ini. Banyak hal-hal yang membuat saya tertantang untuk lebih belajar lebih dalam. Saya merasa bodoh apa yang saya selama ini sekolah atau saya dapat di kuliah itu kan tidak ada ya batik ya itu. Akhirnya saya belajar dari teman-teman pengrajin termasuk mas-masnya ini yang ngecap, yang mewarnain, termasuk itu saya tanya-tanya ke mereka. Itu produksi. Mengenai pemasaran saya juga tanya-tanya juga ke teman-teman yang sudah berjalan. Bagaimana pemasaran batik yang baik, yang artinya apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan pasar di luar itu. Jadi untuk dasar saya mau produksi batik apa yang bisa saya produksi untuk saya pasarkan di luar seperti itu. Saya memiliki basicnya dari kecil saya melihat ayah saya produksi, walaupun tidak dari awal, artinya kan produksi juga ada tahapan-tahapan tertentu ya, kayak yang sekarang saya lakukan di sini hanya di proses pengecapan dan pewarnaan, tapi proses-proses seperti membatik yang manual tetap saya bawakan orang-orang yang dibawa pulang ke rumah, intinya digarap di rumah lah. Seperti itu. Karyawannya bagus nih kan? Ya kalau itu freelance ya, boleh di kalau istilah orang Pekalongan disambat orang lain boleh ya. Itu namanya kita belajar juga dari mereka bagaimana ternyata proses melalui hal-hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Itu buat saya menarik gitu. Jadi semakin tertarik, apa sih yang kira-kira bisa saya kembangkan dari proses-proses membatik ini, dan kemudian saya mencoba menerapkan beberapa inspirasi dari media sosial. Waktu itu mungkin belum terlalu banyak ya, nggak seperti sekarang batik itu di mana-mana ada, tapi melalui internet saya browsing gimana sih bikin batik yang memang bisa diterima di pasar. Dari mulai corak, dari mulai ragam hias, dan juga dari mulai pewarnaan, selera-selera warna di tahun-tahun yang tertentu kan berbeda tiap tahun. Mungkin di tahun ini kita yang kayak mungkin sempat viral kan tahun 2022 Hijau Sagi itu semua ya. Terus ya waktu itu saya juga belajar seperti itu. Apa istilahnya kalau di probing ya, kita meraba bagaimana di dunia marketing kita harus tahu apa yang menjadi kekuatan, apa yang jadi kelemahan, apa yang jadi opportunity-nya, sampai nanti bagaimana kita men-treatment untuk menjadikan satu produk yang bisa kuat diterima oleh pasar. Bangsa kita, bangsa Indonesia, itu harusnya patut berbangga dengan keberagaman budaya yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya budaya batik yang sudah menjadi ciri khas dan aset budaya Indonesia. Selain menjadi warisan budaya, batik juga bisa menjadi sebuah bisnis usaha yang menjanjikan. Meskipun demikian, menekuni batik sebagai usaha maupun karya nggak semudah yang dibayangkan. Hal ini diungkap oleh Husni, salah seorang pembatik dan pebisnis dari Kampung Batik Kauman, Kota Pekalongan. Husni yang sudah kurang lebih 15 tahun menggeluti bisnis batik ini mengungkapkan keterampilannya membatik ia dapatkan dari keluarga, utamanya orang tua yang juga merupakan perajin batik. Sempat melenceng dari garis usaha keluarga alias menekuni pekerjaan yang gak ada hubungannya dengan bisnis batik, ia lantas menemukan momen yang tepat untuk kembali ke jalur perbatikan. Awalnya ia menemukan kesulitan untuk beradaptasi lagi dengan dunia batik. Namun rasa suka dan juga rasa penasaran terhadap bisnis komoditas ini membuatnya mampu kembali bangkit. Ia mikir kalau orang lain bisa, kenapa ia enggak? Dan ternyata memang nggak sesulit seperti yang ia bayangkan. Kandani panasnya Kang. Saya mendulu retok. Jadi agak ono beret-beret lah. Sementara ini kita target masih di domestik Indonesia aja, Pak. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga kita ingin ekspor ya, artinya ke luar dari Indonesia. Karena beberapa waktu terakhir ini ada kecenderungan permintaan pasar dari negara-negara tetangga,
baik itu dari Malaysia atau Singapura atau juga dari Thailand, Myanmar itu sepertinya emang potensi yang pasar yang bagus juga. Tapi emang ya selama ini kita masih jalankan ya hanya di domestik, di Jawa maupun luar Jawa ada beberapa. Kalau di Batik Huma kita target usianya rentang remaja sampai usia 50-an. Jadi yang kita produksi terutama kalau kita lihat dari warna-warna, emang warna-warna yang kita bisa diaplikasikan di pakaian anak, remaja ya kita, terus ke pakaian-pakaian semi resmi atau bahkan bisa buat resmi juga. Jadi kalau usia kita bicara usia ya di antara 16 tahun sampai 50 tahun. Iya. Segmen itu tuh selain berpengaruh warna juga desain. Betul, karena kalau anak muda kecenderungannya agak tidak terlalu tradisional, masih ada bau-bau abstrak atau kontemporer lah kalau kita bilang ya. Kalau di usia 45 ke atas mungkin sudah bicaranya motif, karena mereka kebutuhannya untuk ngantor atau untuk acara-acara hajatan atau resmi itu, jadi motif-motif yang dipilih juga motif-motif tradisional banyak kan. Temunya yang tengah. Yo. Sebelum merilis usaha batik dengan brand yang ia ciptakan sendiri, Huma, stand for atau singkatan dari Husni Mubarok, ia benar-benar fokus serius mempelajari kembali segala hal yang berkaitan dengan produksi batik. Meski latar belakang keluarganya nggak jauh-jauh dari batik, namun Husni ingin mempelajari langsung agar usaha batik miliknya kelak memiliki kualitas terbaik. Tujuan utamanya ya murni untuk mempelajari batik, mulai dari proses pengerjaannya hingga distribusi dari hulu ke hilir. Karena setiap daerah itu kan pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Hal itu yang ia pelajari, agar ke depan usaha batiknya mampu bersaing secara kompetitif, baik di pasar lokal, nasional maupun internasional. Nah, ini dulu kira iso Kang berarti. Iki rada mundur meneh, iso. Iso. Ya. Ada beberapa rekan yang membantu saya di rumah, artinya di tempat saya produksi, yang kita selalu diskusi lah di situ, kira-kira kalau motif seperti misalkan kita pilih motif kawung ini, walaupun motifnya tradisional, tapi bagaimana kawung itu bisa diminati oleh anak-anak muda, misalkan seperti itu. Akhirnya kita juga diskusikan coraknya tradisional, karakter warnanya kita sasar seperti apa yang sekarang baru digandrungi oleh anak-anak muda. Jadi mereka juga tidak lepas dari karakter kuat batiknya yang tradisional, tapi tidak lepas dari karakter anak-anak muda dengan warna-warna yang cerah, warna-warna yang mungkin jreng ya, atau mungkin kita kombinasi antara motif-motif tradisional dengan motif-motif yang kontemporer. Jadi mereka merasa bisa dipakai untuk event itu resmi atau tidak resmi, mau misalkan kita kuliah atau bahkan untuk nongkrong di kafe atau di mana. Batik-batik sekarang saya pikir harus bisa mengenal ke target market itu. Fast fashion ya? Iya, betul. Fleksibel. Dan kebetulan kami juga di pekerjaan ini yang terlibat semuanya anak-anak muda. Ya masih usia 30 sampai 40. Jadi selera mereka ketika kita diskusikan juga bisa lah mewakili dari teman-teman yang di pasar yang kita targetkan itu. Mengenai kita bicara haki ya, hak cipta lah ya, paling enggak gitu. Memang selama ini kita belajar dari tempat-tempat lain ya. Kemarin saya sempat main ke Solo ya. Itu saya ngobrol dengan teman-teman di Solo, emang mereka menerapkan itu menjadi satu hal yang penting, bahwa karena karya-karya yang mereka keluarkan itu sudah dengan hak cipta. Sedangkan di Pekalongan kesadaran untuk
menghakikan karya-karyanya itu masih kurang. Makanya banyak juga dari karya-karya kita yang akhirnya di copy paste, diaplikasikan di kain-kain tekstil yang bermotif batik, yang kita sebut mungkin printing ya seperti itu. Tapi kita nggak bisa apa-apa di situ karena memang kita nggak punya kekuatan secara hukum untuk menuntut atau memperoleh sesuatu keuntungan dari sana, karena memang kita secara kesadaran yang saya amati di teman-teman Pekalongan ini masih kurang, masih belum banyak yang menggunakan hak cipta untuk mematenkan motif-motifnya. Walaupun mungkin sekarang kampanye mengenai hak cipta sudah mulai dikampanyekan ya. Kemarin kita juga dari teman-teman Kampung Batik Kauman, termasuk saya dari Batik Huma, ikut mendaftarkan merek dan juga beberapa kemungkinan motif-motif yang kita yang sudah kita produksi, yang sudah kita bikin itu untuk kita patenkan menjadi motif khasnya UMKM masing-masing. Dalam mempertahankan pangsa pasar usahanya, Husni mengandalkan ide kreatifnya bersama tim setiap hendak mengeluarkan produk terbaru. Kira-kira warna dan motif apa yang sedang hype di pasaran, yang sedang diburu para pecinta batik? Nah, setelah menemukan yang pas, lalu akan ia aplikasikan ke dalam sebuah desain. Proses produksi seperti ini ternyata sangat tepat karena batik yang ia jual kemudian akhirnya memiliki kualitas yang bagus dan juga ciri khas. Ia desain produk Batik Huma dengan selalu mengkombinasikan motif batik lama dengan baru, namun tetap dengan kualitas terbaik agar para pelanggan tidak merasa bosan. Bahkan bisa dibilang ia rutin mengeluarkan motif baru dengan kualitas premium agar pembeli juga selalu merasa puas. Selain itu, kunci kesuksesannya ternyata adalah tidak sekedar cari untung. Baginya, sebagai pengrajin dalam industri UKM, jangan hanya berpatokan mencari profit atau keuntungan semata, namun mampu menyejahterakan perekonomian daerah sekitarnya, mampu mengurangi pengangguran adalah nilai lebih. Kalau pada intinya konsistensi dan komitmen yang kuat ya. Kalau kita konsis sama dengan apa yang kita lakukan, artinya konsisten produksi, terus kita konsisten kualitas dan stabilitas juga pekerjaan yang kita jaga baik ya, artinya insya Allah ya perjalanan usaha itu pasti berjalan dengan baik juga. Artinya walaupun namanya ujian atau beberapa hal yang di luar dugaan kita tetap ada ya, termasuk yang kita alami bersama kemarin di tahun 2020 dengan adanya pandemi, dan termasuk banyak mempengaruhi hal-hal yang terkait perekonomian ya di Indonesia secara global maupun dunia. Itu juga berpengaruh juga buat kami di Batik Huma. Dan ya bagaimana kita mencari momentum untuk bangkit itu yang memang saya rasakan luar biasa lah artinya. Ya alhamdulillah saat ini kita sudah mulai bisa bangkit lagi, dan kembali lagi rumus saya yang dari awal itu bahwa kalau saya mau konsisten, saya masih tetap yakin dengan apa yang saya lakukan, insya Allah pasti akan sukses. Yang kedua, komitmen dengan siapapun, artinya baik dengan pekerja kita maupun dengan pelanggan kita. Kita bisa memanjakan pelanggan, tapi kita kadang lupa memanjakan apa yang membuat kita sukses, termasuk faktor-faktor pendukung yang ada di belakang, termasuk pekerja yang selama ini membantu kita untuk produksi batik dan menjaga kualitas produksi kita itu tetap baik. Pelanggan puas juga berkat teman-teman yang bekerja juga. Kalaupun itu kita lupakan, kadang orang lupa sukses dari diri kita. Bahwa tentunya yang kita harus jaga itu komitmen keluar dan komitmen di dalam itu harus jaga. Dan itu insya Allah yang buat sampai saat ini alhamdulillah Batik Huma masih bisa berjalan dan bertahan. Ya kalau sudah sukses mudah-mudahan ya, selalu sukses, amin, seperti itu aja. Ya itulah bagaimana menjalin komunikasi dengan teman-teman pekerja ya. Kita kalau selama ini
Nun sewu, pekerja itu kita anggap partner kerja. Jadi kalau partner kita baik ya otomatis kita akan berjalan beriringan bersama-sama. Tapi kalau kita anggap dia pekerja saja atau maaf ya anak buah, kita main perintah aja dan sebagainya, itu mungkin buat saya nggak akan bisa jalan dengan baik, karena memang dari awal saya sudah mengatakan ini partner, kita kerja bareng-bareng. Kalau kamu bisa komitmen, kamu bisa konsisten dengan apa yang kamu lakukan, misalkan teman-teman yang ngecat, teman-teman yang mewarna, atau teman-teman yang nanti menjaga kualitas produk kita terbaik itu berjalan dengan baik, otomatis saya juga yang diuntungkan. Artinya saya dibantu oleh mereka agar saya bisa memanjakan pelanggan saya dengan produk-produk yang baik juga. Kalau saya tidak didukung oleh itu, bagaimana saya bisa memanjakan pelanggan yang katanya adalah raja gitu kan? Kalau kita tidak bisa meratukan pekerja, kita tidak bisa merajakan pelanggan, seperti itu saja. Ya sangat penting sekali karena karakter terutama ya. Kalau yang saya bangun dari dulu mungkin karakter dari produk-produk saya konsisten dari dulu. Saya berjualan kain dengan karakter warna yang khasnya Pekalongan ya. Ada warna-warna khas pesisiran dan warna-warna khas peranakan gitu yang biasa kita produksi. Mungkin nanti bisa dilihat di beberapa produk saya. Orang akan teringat ya kalau membutuhkan batik-batik yang seperti itu dengan karakter yang saya sebutkan tadi. Bagaimana saya bisa menancapkan itu di pemikiran mereka agar tetap kembali ke batik Huma. Tentunya dengan yang saya katakan tadi, kalau kita bisa menjaga dalam artian konsisten dalam kualitas. Kalau lepas konsistensi itu apa sih? Semuanya juga akan nggak cuman pelanggan. Apa yang kita bangun pun lama-lama juga yang bisa ditakutkan akan hilang gitu. Karena memang itulah dalam konsep saya wirausaha yang saya tanamkan konsistensi dan komitmen yang kuat gitu. Tentunya dengan doa-doa yang kita minta doa dengan orang tua terutama, dan ya seperti biasa kita berdoa sendiri dan sebagainya. Alhamdulillah kita banyak dibantu, banyak informasi-informasi mengenai perkembangan UMKM yang ada di Pekalongan ya. Kita tambah silaturahmi dengan teman-teman yang lain. Selama ini mungkin saya belum pernah kenal, akhirnya saya kenal dengan pengrajin. Selain batik-batik yang saya produksi, misalnya saya butuh sesuatu, saya bisa mengambil dari teman-teman Dekranasda saya yang lain, ya, yang tergabung di situ. Untuk penjualan sendiri? Ya, kadang kan apa yang dibutuhkan pelanggan kita nggak semua ada di kita, Pak ya. Misalkan batik tulis yang saya sendiri nggak produksi, saya juga kadang memanfaatkan ini networking ini ya di Dekranasda ini untuk bisa saling membantu kita akhirnya. Yang punya batik tulis bisa saya bantu jual, begitu juga sebaliknya. Barangkali teman-teman yang punya batik tulis atau yang tidak produksi batik cap, pelanggannya kadang butuh batik cap, ya monggo silahkan dari Batik Huma bisa membuka sinergi ya, siapa saja gitu. Ya yang jelas satu mengembangkan dalam konteks kita harus banyak membuat kreasi-kreasi baru, corak-corak baru juga kita sesuaikan dengan bagaimana nanti perkembangan tren yang ada, dan juga membuka target market baru, tentunya itu. Perjalanan Husni dalam membangun usahanya tersebut tidak selalu mulus dan kadang mendapatkan cobaan dan hambatan. Di awal-awal usaha terkadang penjualan produknya tidak sesuai yang diharapkan. Pasaran lesu, ia pun tentu saja ikut lesu. Ia sangat merasakan pasang surut hingga kendala operasional. Dalam bisnis batik, dan bisa dibilang hampir sebagian besar bisnis, kendala utama yang paling dirasakan adalah pemasaran. Bagaimana cara kita menjual barang yang sudah kita produksi, bagaimana kemudian repeat order itu terus terjadi. Berbagai sarana sudah ia lakukan dan hasilnya cukup memuaskan.
Dan walaupun bisa dibilang bahwa pemasaran atau marketing adalah salah satu kendala, namun ia menjadikan itu sebagai tantangan. Karena dengan tantangan, kondisi seperti itu tidak cukup untuk membuatnya menyerah. Ia bangkit sembari memikirkan solusi terbaik seperti apa yang harus ia berikan dan kerjakan. Ia belajar sembari melakukan. Demikian pemirsa untuk peluang hari ini. Semoga apa yang sudah kita simak dari M. Husni Mubarok, ya, owner Batik Huma, bisa bermanfaat untuk kita. Demikian, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.